Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini berkenan masalah sholat qashar, sholat yang diringkas, tertuang di halaman 28, di mana musannif mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wa yajuzu lil musafiri qasrus sholatir rubaiyati, dan boleh bagi orang bepergian mengqashar sholat yang bangsa 4 rakaat. Zuhur, asar, isya, itulah bangsa 4 rakaat. Dan boleh bagi orang bepergian mengqashar sholat yang bangsa 4 rakaat bi khamsi syara'ita, dengan 5 syarat. Ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Yang pertama, harus ada bepergiannya pada selain maksiat. Jadi kalau bepergian melakukan tujuannya maksiat, tidak boleh melakukan sholat qashar. Kemudian wa antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhan. Yang kedua, dan harus ada perjalanannya jarak 16 farsakh. Kira-kira di sini disebutkan 144 km. Wa antakuna muaddiyal lis sholatir rubaiyati. Kemudian yang ketiga, harus ada orang yang mengqashar, yang melakukan sholat bangsa 4 rakaat. Wa ayyanwiyal qasra ma'al ihram. Kemudian yang keempat, harus berniat sholat qashar serta takbiratul ihram. Wa alla ya'tama bimuqimin. Kemudian yang kelima, tidak bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholatnya. Nah, itu adalah 5 syarat bahwa seseorang boleh melakukan sholat qashar, sholat yang diringkas. Kemudian marilah sama-sama kita coba lihat dalilnya, baik dari Quran maupun dari hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu, dan boleh. Makanya kalau ada nanti di dalam kitab jaza, artinya itu sama, dari akar yang sama, jaza dan boleh. Wa jaza fajaza, maka boleh. Wa yajuzu, dan boleh. Lil musafiri, bagi orang musafir, bagi orang yang bepergian,
qasru sholati rubaiyati, mengkosor sholat, meringkat sholat yang berbangsa 4 rakaat. Qasar ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. An-Nisa ayat 101. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor salatmu, maka tidak mengapa kamu meringkas salatmu. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ya'la bin Umayyah. Ia berkata, aku bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang ayat laisa alaikum junahun an taqsuru minas salat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Ayat ini artinya, tidaklah mengapa kamu mengkosor salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Bukankah sekarang orang-orang telah merasa aman, tidak diserang oleh orang-orang kafir, tidak adanya peperangan? Bukankah saat ini sudah merasa aman? Ya. Umar bin Khattab berkata, saya juga heran terhadap yang engkau herankan itu. Kenapa dia heran? Karena di dalam ayat tersebut, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian khawatir, jika kalian takut orang-orang kafir menyerang kalian. Makanya Umar menjawab, saya juga heran terhadap yang engkau pertanyakan, terhadap yang engkau herankan itu. Maka aku pun lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, dan jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun tasadaqallahu biha alaikum faqbulu shadaqatahu. Itu adalah sebuah sedekah. Salat qasar itu adalah sebuah sedekah yang telah Allah sedekahkan kepada kalian semua. Maka terimalah sedekahnya, yaitu berupa salat qasar, sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa mengqasar salat itu tidak hanya boleh dilakukan bila saat khauf atau bahaya perang. Ya. Jadi dalam keadaan perang juga kita boleh melakukan salat qasar dengan syarat yang 5 tadi yang disebutkan di dalam matannya. Bi khamsin syara'ita, syaratnya 5 perkara yang boleh seseorang melakukan salat qasar. Sekali lagi, salat qasar itu bukan hanya diperuntukkan dalam keadaan berperang saja. Lil musafir, bagi orang-orang musafir juga boleh melakukan salat qasar. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Shalaitu zuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wal asra bizil Ulaifah
rakaataini. Aku salat zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah 4 rakaat dan salat asar di Zulhulaifah 2 rakaat. Ya. Jadi itulah dalil-dalil daripada salat qashar. Kemudian syaratnya salat qashar bi khamsi syaraiti dengan 5 syarat. Ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin, bahwa ada perjalanan, yang pertama bahwa ada perjalanannya, safarnya itu pada selain maksiat. Ya. Jadi perjalanannya itu bukan karena maksiat. Wa antakunu masafatuhu, dan bahwasanya ada jarak perjalanannya, masafatuhu jarak perjalanannya, sittata asyara farsakhan, ada sittata 16, sittata asyara farsakhan, ada 16 farsakh. Jadi syarat yang kedua bahwa jarak perjalanannya itu adalah 16 farsakh. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadis mu'allaq. Nah, ini hadis mu'allaq, nanti insyaallah di penghujung pembahasan kita akan coba sedikit menyinggung masalah hadis mu'allaq. Jadi pengajian ini bukan hanya sekedar fikih saja, tapi kalau memang ada disebutkan beberapa hadis, maka kita akan coba jelaskan apa yang dimaksud dengan hadis tersebut. Di sini Imam Bukhari mengemukakan satu hadis mu'allaq. Insyaallah di penghujung pembahasan akan kita bahas hadis mu'allaq. Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadis mu'allaq mengenai mengqashar salat dalam bab dalam jarak berapa salat boleh diqashar. Adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengqashar salat dan berbuka puasa ketika menempuh jarak 4 pal atau 16 farsakh, sekitar 81 km. Tadi di dalam matan kira-kira 144 km, tetapi dikemukakan oleh ulama yang lain kira-kira adalah 81 km. Jadi intinya adalah 16 farsakh. Nah, itulah dalil mengapa syarat yang kedua bahwa perjalanan orang tersebut boleh melakukan sholat qashar, jarak perjalanannya adalah 16 farsakh. Karena riwayat ini. Kemudian wa ayyakuna muaddiyan lis-sholati rubaiyati. Salat yang diringkas adalah berakaat 4. Yang diringkas itu harus berakaat 4. Mana rakaat yang 4? Isya, zuhur, asar. Itu yang diringkas. Ya. Yang boleh diqashar adalah salat yang berakaat 4 yang memang seharusnya ia lakukan dalam perjalanan. Jadi mengqashar salat itu memang harus dalam perjalanan. Walaupun dalam perjalanan, namun kalau yang ia lakukan adalah mengqashar salat yang ia tinggalkan di rumah, atau mengqadha salat yang ia tinggalkan dalam perjalanan tetapi melakukannya di rumah,
maka tidak boleh mengkosor. Ya. Jadi ketika kita di rumah ada sholat yang kita tidak lakukan, maka kita dalam perjalanannya itu pengen mengkodok, nggak boleh. Ya. Atau kita tidak melakukan sholat dalam perjalanan, kemudian kita lakukan di rumah dengan cara mengkosor, tidak boleh. Jadi intinya kosor itu ada di dalam perjalanan. Jadi kiai saya menyebutkan ketika kita dalam perjalanan ingin mengkosor sholat, meskipun rumah kita sudah dekat, kita nggak boleh di situ, cari dulu tempat, misalnya masjid, kita kosor, baru kemudian kita pulang. Kenapa? Karena sholat mengkosor itu adalah harus di dalam perjalanan. Ketika orang itu sudah sampai rumah, nggak boleh mengkosor sholat, nggak boleh sholatnya dikosor. Kemudian syarat yang berikutnya adalah wa ayyan wiyal qasru ma'al ihram wa alla ya'tama bi muqimin. Kemudian yang selanjutnya adalah niat mengqasar bersamaan dengan takbiratul ihram dan hendaknya tidak makmum kepada orang yang mukim. Jadi nggak boleh kita bermakmum dengan orang yang mukim. Ya misalnya kita perjalanan, ya, kira-kira dari sini ke Bandung itu 182 km, 180. Disyaratkan 144 atau 81 km. Kemudian kita jumpa satu masjid. Di situ juga ada orang mukim, ada orang bertempat tinggal di situ. Kita nggak boleh bermakmum dengan orang itu. Ya, makanya dikemukakan oleh pengarang kitab, niat mengqasar bersamaan dengan takbiratul ihram dan hendaknya tidak makmum kepada orang yang mukim. Kalau niat takbiratul ihram memang sudah menjadi rukun. Setiap sholat selalu bersamaan dengan takbiratul ihram. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, berdasarkan riwayat Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau ditanya, bagaimanakah keadaan seorang musafir yang sholat 2 rakaat apabila sendiri? Apakah harus 4 rakaat kalau makmum dengan orang mukim? Jawab beliau, itulah sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau udah mukim nggak boleh mengqasar. Ya, itulah yang dijalankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis mu'allaq. Ya. Jadi harus kita mengerti. Hadis itu macam-macam. Hadis itu macam-macam, ada yang mutawatir, ada yang marfu segala macam, ada yang sahih, ada yang ahad, ada yang hasan, ada yang mardud. Macam-macam hadis. Nah, tadi disebutkan bahwa Imam Bukhari mengemukakan satu hadis, akan tetapi hadis tersebut mu'allaq. Ta'rif, definisi daripada hadis mu'allaq, salah satu yang dikemukakan oleh ulama, mahuzifa mim mubtada'i rawin fa aksara walau ila akhiril isnadi, yakni apabila dari awal sanad dihilangkan seorang periwayat atau lebih dan seterusnya sampai akhir sanad. Jadi ada satu perawi yang
dihilangkan atau lebih. Yang dimaksud dengan awal sanad dihitung dari penyusunan kitab. Dihitung dari penyusunan kitab. Ini Imam Bukhari ini kan menyusun kitab. Jadi dihitungnya dari beliau. Imam Muslim sebagai imam hadis juga menyusun kitab. Dihitungnya dari beliau. Kemudian seorang rawi atau periwayat atau lebih, seorang rawi atau periwayat atau lebih, yaitu gurunya, penyusun kitab, gurunya sang guru, dan seterusnya, dihilangkan sanadnya. Jadi yang mengajar dia gurunya dihilangkan, gurunya sang guru dihilangkan. Satu orang dihilangkan maka sudah masuk kategori mu'allaq. Apalagi sampai beberapa orang dihilangkan. Kemudian yang dimaksud dengan sampai akhir sanad, tempat di mana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhir daripada sanad. Kenapa? Karena hadis ini harus dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhir sanad itu ketika ada kata-kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu maksudnya. Atau diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bunyinya bukan Rasulullah bersabda tapi diriwayatkan anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ujungnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya As-Sahih, kitab At-Taharah, bab ma jaa fi ghusli baul. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li sahibil kubri kana la yastayra min baulihi. Rasulullah SAW bersabda kepada penghuni kubur, dahulu dia tidak membersihkan kencingnya. Imam Bukhari menghilangkan semua sanadnya dan hanya mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya dihilangkan, itu namanya mu'allaq. Hukum hadis mu'allaq adalah dhaif. Jadi contoh tadi hadis yang tadi adalah dihilangkan semua sanadnya. Hanya dikemukakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis tersebut disebut dengan hadis mu'allaq. Hukum hadis mu'allaq adalah dhaif yang tidak bisa digunakan untuk menjadi hujah karena hilangnya seorang rawi atau lebih. Satu orang saja rawi itu hilang, yang meriwayatkan hadis itu hilang, tidak tercantum, maka itu sudah menjadi alasan yang cukup menyatakan bahwa hadis tersebut adalah mu'allaq. Kemudian hukum hadis mu'allaq dalam atau pada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang pertama, jika diriwayatkan dengan jelas dan tegas, yaitu dengan sigot jazm, kata kerja aktif seperti qala, dia telah berkata, zakara, dia telah menyebutkan, dan haka, dia telah bercerita, maka hadisnya dihukumi sahih jika kalimatnya adalah kalimat aktif. Jika diriwayatkan dengan segot tamrid, yaitu kata kerja fasib, seperti kila, dia telah dikatakan kila, zukira, telah disebutkan,
atau hika, telah diceritakan. Di, kalau kalimat aktif tapi kalau kalimat pasif dikila, telah diceritakan. Zukiro, telah disebutkan. Hika, telah diceritakan, telah dikatakan, telah disebutkan, telah diceritakan, maka tidak dipandang sahih semuanya. Akan tetapi ada yang sahih, hasan, dan juga ada yang dhaif. Satu lagi contoh hadis mu'allaq. Qala al-Bukhari, qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana nabiyyu yazkurullaha ala kulli ahwalihi. Bukhari berkata, Aisyah berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah pada segala keadaan. Riwayat Bukhari. Ini hadis mu'allaq. Di sini Bukhari tidak menyebutkan rawi sebelumnya, yakni sebelum Aisyah radhiyallahu anha. Antara Bukhari dengan Aisyah ada beberapa orang yang tidak disebutkan namanya. Sebab itu hadis ini dinamakan hadis mu'allaq. Tidak disebutkan beberapa orang perawi. Perlu dipahami bahwa Bukhari dan Aisyah tidak hidup sezaman. Bukhari dan Aisyah tidak hidup sezaman. Bagaimana mungkin Bukhari langsung Aisyah? Tentu ada yang meriwayatkan. Tentu ada perawi-perawi yang meriwayatkan dari Aisyah sampai akhirnya bertemu kepada Imam Bukhari. Nah, ketika dikatakan qala Bukhari, berkata Bukhari, qalat Aisyah radhiyallahu anha, telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, berarti ada perawi-perawi yang memang dihilangkan. Ini adalah hadis mu'allaq. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian tentang hadis mu'allaq. Sekali lagi, mari kita kembali sebentar mengenai masalah qasar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuju lil musafiri qasru salatir rubaiyati. Dan boleh bagi orang yang bepergian mengqasar salat yang bangsa 4 rakaat bi khamsi saraita, dengan 5 syarat. Ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Yang pertama, harus ada bepergiannya pada selain maksiat. Wa antakuna masafatuhu 16 farsakhan. Yang kedua, dan harus ada perjalanannya jarak 16 farsakh. Wa ayyakuna muaddiyan li salati rubaiyati. Kemudian yang ketiga, harus ada orang yang mengqasar, yang melakukan salat bangsa 4 rakaat. Wa ayyanwil qasra ma'al ahram. Kemudian syarat yang keempat, harus berniat salat qasar berserta takbiratul ihram. Wa alla ya'tama bimuqimin. Syarat yang terakhir, yang kelima, adalah tidak bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholatnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.